Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Maria Ida Widayanti, Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 Angkatan 5 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan instansi di mana tempat saya bertugas, yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, ini adalah foto dari tampak depan kantor Dinsos PMD ya. Nah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini yang selanjutnya disingkat Dinsos PMD. Nah, tugas pokok dan fungsi Dinsos PMD tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 170 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 170 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1. Dinsos PMD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pasal 2 Ayat 2, Dinsos PMD dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinsos PMD berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 170 Tahun 2021 Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinsos PMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Nah, fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati disebutkan pasal 4, yaitu perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini adalah visi dan misi organisasi. Nah, di mana visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah mewujudkan Bangka Tengah yang semakin unggul. Nah, untuk mencapai visi yang ditetapkan tersebut, maka perlu dirumuskan misi untuk tercapainya visi-visi tersebut, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan iptek. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata. Yang keempat, mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa bentuk pelayanan publik oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Salah satunya ya melalui bidang Reslin Jamsos atau rehabilitasi perlindungan jaminan sosial, yaitu salah satunya kegiatan yang dilakukan menyalurkan bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas, terus penyaluran bantuan logistik dan bahan baku bangunan untuk korban bencana alam dan bencana sosial, melakukan pemeliharaan terhadap lansia dan anak terlantar dengan penyaluran bantuan perpakanan, serta pendampingan bagi korban tindak kekerasan. Lalu melalui bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan, Dinsos PMD ini meluncurkan program Silakso, yaitu sistem layanan kesejahteraan sosial untuk memberikan pelayanan publik khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan rekomendasi bantuan
ke beberapa rujukan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Nah, melalui bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa, yaitu Desa PMD memfasilitasi pengembangan desa melalui kerjasama antar desa, fasilitasi tim penggerak PKK dalam mewujudkan 10 pilar utama PKK atau pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pojana Posyandu, pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan dan fasilitasi pos pelayanan teknologi dalam menggunakan teknologi tepat guna. Nah, melalui bidang pemerintahan desa memberikan pelayanan kepada masyarakat ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu kepala desa serentak di Kabupaten Bangka Tengah. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah gambar struktur organisasi, tugas dan kerja Dinas Sosial PMD. Jadi di sini di Dinas Sosial ini Kepala Dinas langsung membawahi kelompok jabatan fungsional, sekretariat, dan UPTD Dinas Daerah. Nah, di Dinas Sosial ini terdapat 4 bidang dengan masing-masing tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, untuk masing-masing tupoksi di setiap bidang ini sudah tertuang di Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021. Nah, di sini ada 4 bidang di Dinas Sosial, yaitu bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial. Yang kedua, ada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa. Yang ketiga, ada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan. Lalu yang keempat adalah bidang pemerintahan desa. Nah, saya bertugas di bidang Rehlinjamsos atau rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial, subkoordinator perlindungan dan jaminan sosial. Jadi masing-masing bidang ini memiliki subkoordinatornya masing-masing dengan tugas dan fungsinya yang juga berbeda-beda. Nah, di bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial ini ada 3 subkoordinator. Yang pertama yaitu subkoordinator yang menangani lansia dan anak, lalu subkoordinator yang menangani tentang penyandang disabilitas seperti itu. Nah, untuk tugas saya sehari-hari di subkoordinator perlindungan dan jaminan sosial ini adalah membantu menangani korban bencana alam atau bencana sosial seperti itu. Jadi seperti menyalurkan bantuan logistik atau menyalurkan bantuan bahan baku bangunan pada korban terdampak bencana alam seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sebagai seorang ASN yang profesional dan menuju Smart ASN, saya sebagai seorang ASN akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang ASN dengan sebaik-baiknya ya, seperti itu. Lalu menjalankan kewajiban sebagai ASN dengan penuh tanggung jawab. Lalu menjalankan dan memegang teguh kode etik dan kode perilaku ASN. Lalu selanjutnya untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini, sebagai seorang ASN ini harus mampu menerapkan 7 prinsip Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality atau keramahan, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, selain hal tersebut di atas, untuk mendukung terciptanya Smart ASN, saya akan terus mengembangkan diri, khususnya di bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pekerjaan saya sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.